Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan demi kejutan yang terjadi di 1 bulan ini. Jadi nanti aku bakalan cek energi kamu sekarang seperti apa, baru 30 hari ke depan gimana ya. Ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu menonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi kebahagiaan. Jadi aku berharap siapapun yang nonton ini mendapatkan pesan yang positif ya, untuk berkembang. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati, which is kejutan apa yang akan terjadi di bulan ini, kejutan demi kejutan yang akan terungkap. So aku langsung mulai aja. Aku bakalan cek energi kamu dulu. There is spirit guiding, live from power like I think it says. I'm gonna may go so I can speak the truth. Give mission and protection to set through people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada energi The King of Cups, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Ingat kalau ngomongin soal zodiak, cek Sunrise of Venus and Vedic Rising. Saat ini energi kamu sedang mencoba untuk tidak banyak pergerakan yang signifikan karena banyak planning yang kamu lakukan. Di sini juga banyak membumbui kegiatan sehari-hari dengan cinta. Ada energi The King of Cups di sini. Kamu mampu untuk mengontrol perasaan kamu sendiri. The King of Cups itu keadaan dimana kita itu jadi orang yang bisa mengatur. Kalau misalnya ada perasaan apapun, kita mencoba untuk mengolah itu. Jadi action atau tindakan yang dilakukan dari perasaan tersebut cukup dewasa gitu. Contoh, ada yang buat kamu marah, kamu nggak langsung meledak gitu. Kamu mencoba untuk oke, ini marah karena ini, coba aku tenangkan dulu gitu. Jadi bisa lebih bijak. Nah, energinya saat ini pun ngerasa dicintai atau sedang falling in love. Jadi kalau yang aku lihat dari energi The King of Cups sama The Page of Cups, terutama untuk kalian yang feminine, sebenarnya lagi banyak cinta yang hadir di dalam hidup kamu. Untuk kalian yang maskulin, ada banyak banget dari kalian yang sedang jatuh cinta gitu energinya. The Four of Cups di sini energi pasif. Diminta untuk tahu mana yang important, mana yang benar-benar pas dan positif untuk kamu, mana yang cuma sekedar hiasan belaka, cuma sekedar angin lalu. Misalnya gini, jangan sampai kita susah membedakan mana itu berlian, mana itu rhinestone, mana itu rhinestone itu apa ya bahasa Indonesianya, bling bling yang kelap-kelip gitu. Jadi kayak glitter, jangan pernah kamu susah ngebedain antara sesuatu yang glittery, sesuatu yang berkelap-kelip, sama diamond beneran gitu, berlian beneran. Jadi istilahnya saat kita melihat seseorang, jangan hanya lihat luarnya seperti apa. Luaran itu kita bisa ngebuat itu dan ngebentuk itu, tapi yang namanya di dalam itu sesuatu yang memang dari dasarannya sudah ada gitu. Kalau ada orang baik, gak hanya dilihat dari luar aja, tapi dari dalamnya gitu. Nah, ini diminta untuk menilai seseorang bukan hanya dari luar. And then dari energi The Four of Cups sendiri, ini nunjukin ada sebuah kepasifan. Jadi lagi banyak mengobservasi atau menilai situasi gitu. Jadi kalau aku lihat blessing yang datang untuk saat ini lebih seperti kamu dikasih banyak opsi gitu. Jangan sampai saat kita punya pilihan kita tuh bingung gitu. Ini banyak banget energi cinta sekarang, so aku bakalan lihat ke energi kamu di 30 hari ke depan ya. Ada energi The Tower, ada energi The Seven of Swords, ada Judgment. Pertama ada Spiritual Awakening. Yang namanya kita menjalani perjalanan spiritual, itu tuh kayak a lifetime learning. Jadi seumur hidup tuh belajarnya gitu. Kita akan selalu belajar, kita akan selalu dikasih pelajaran gitu. Pasti akan selalu ada. Yang namanya The Tower itu juga konsepnya ada sebuah panggilan jiwa
yang kamu awalnya pikir ini udah paling, ini ya sesuatu yang aku mau nih gitu, nanti ada sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi kayak sentilan dari semesta yang akhirnya membuka kebenaran. Saat kamu terlihat dan melihat kebenarannya, kamu akhirnya tahu tujuan hidup kamu apa. Jadi ini sangat ngikutin tujuan hidup dan panggilan jiwa energinya. Yang namanya The Tower itu juga ada sesuatu hal yang mengejutkan, perubahan yang cukup bisa dibilang it's more like a surprise. Jadi perubahan yang bentuknya secara tiba-tiba. Lalu dari energi The Seven of Swords, kamu akan tahu mana orang yang baik, mana orang yang enggak. Jadi nggak hanya lihat dari topengnya aja, nggak hanya lihat dari luarannya aja. Kamu mampu untuk melihat atau ngebaca orang, siapapun yang hadir dalam hidup kamu ya, bisa di pekerjaan, di percintaan atau di pertemanan, kamu bisa lebih membaca dengan mudah gitu. Nah, yang aku lihat di sini kamu pun bisa tahu arah dan tujuan kamu kemana. Karena kalau aku lihat di sini kamu akan dengerin banget spirit guide kamu atau arahan dari semesta. Dari energi Judgment sendiri, fokusnya kamu, energi kamu ini benar-benar untuk perkembangan diri nantinya. Jadi kalau di sini penuh dengan cinta, karena ada orang lain atau mencintai orang lain atau bahkan dicintai sama orang lain, ini lebih seperti perkembangan diri nantinya. Oke? So aku bakalan lihat the surprise-nya ya. Kejutan demi kejutan yang terjadi di bulan ini. Kayak ada apa aja. Apa aja kejutannya di bulan ini. Untuk yang nonton, for the people who watch this video. Kejutan demi kejutan yang terjadi di bulan ini. Ada purification, purity. Ini ada sebuah konsep pembersihan di mana kamu akan dibersihkan dari orang-orang atau dari lingkungan yang negatif atau dari kebiasaan yang negatif. Nah, dari energi purity sendiri, ada banyak banget yang akhirnya bisa berdampingan dan berdamai sama keburukan dan kebaikan di dalam diri gitu. Jadi positif dan negatifnya itu saling bekerja sama untuk ngebentuk kamu jadi orang yang lebih baik lagi. Di sini ada new beginning, ada awal mula baru, ada perjalanan baru. Untuk kalian yang bertanya new beginningnya apa, atau new beginningnya itu lebih seperti kayak apapun yang kamu fokuskan, sesuatu hal yang baru gitu. Contoh di pertemanan, di lingkungan sekitar, di pekerjaan, atau bahkan di percintaan. Jadi ini ada awal mula baru. Yang tadinya kamu ngerasa kayak suntuk, yang tadinya ngerasa buntu, ngerasa di akhir lah gitu. Nanti ada sesuatu yang dimulai gitu. Jadi balik lagi, yang namanya new beginning, awal mula baru itu landasannya itu dari akhiran dulu, baru ada awalan gitu. Jadi nanti kejutan-kejutannya lebih seperti kamu mampu untuk bisa mengakhiri situasi yang buruk, nanti situasi baru yang lebih bagus lagi akan dimulai. Atau kamu dapat mengakhiri situasi sama pasangan atau sama seseorang yang buruk, nanti ada perjalanan baru dimulai gitu. Di sini ada inner peace, akhirnya menemukan kedamaian di dalam diri gitu, dan kamu gak nyari di luar lain, di luaran. Fulfillment ini kayak konsep yang tadinya selama ini kayak kamu bawa gelas kosong, mencari isinya itu di orang lain gitu. Kamu mencari dahaga kamu atau mencoba untuk memuaskan dahaga kamu, nyarinya di orang lain. Nah, tapi di bulan ini kamu dapat memenuhi dahagamu sendiri. Fulfillment itu istilahnya kamu memenuhi. Jadi yang kamu ngerasa kosong, dari kemarin gelas kamu kosong, gelas kamu sekarang akan terpenuhi. Kalau kamu nanya ini ngomongin apa? Ini biasanya ngomongin soal cinta. Jadi you feel love, kamu akan ngerasa dicintai. Kamu akan ngerasa diperhatikan, kamu akan ngerasa dihargai gitu. Jadi kejutan-kejutannya adalah semesta ini ngasih posisi kamu nantinya di posisi yang naik level dari yang kemarin gitu. Dimana di sini kamu akan lebih diperhatikan, kamu akan ngerasa diperhatikan, kamu akan ngerasa diprioritaskan, kamu akan ngerasa dicintai, kamu akan ngerasa dielulukan. So aku bakalan lihat lagi dari Lenormand ya. Dari Lenormand-nya dulu ya. Kejutan demi kejutan yang terjadi di bulan ini untuk kamu. Kalau aku lihat di sini juga ada yang sedang menanam atau
sedang punya usaha gitu, nanti usaha kamu akan berbuah hasilnya. Yang tadinya ngerasa dibuntukan atau ngerasa dihambat usahanya, nanti akan ada kelancaran saat kamu mampu untuk membenahi dulu si kedamaian di dalam diri, dan kamu pun akan bertemu sama seseorang yang mampu juga untuk bisa nemenin kamu dalam perjalanan membuat sebuah kedamaian di dalam kehidupan kamu. Di sini ada side, ini ngomongin soal mampu untuk bisa memberantas atau ngekat atau bisa memutuskan gitu loh, memutuskan karma-karma buruk. Jadi kalau yang aku lihat di sini, saat kita mampu untuk memutuskan itu, menyelesaikan itu, baru nanti ada awal mula. The Tower, balik lagi ini ngomongin soal kejutan-kejutan yang perubahan ya datangnya, perubahan yang memang secara tiba-tiba datangnya. Cuman yang aku lihat di sini gini, kayak tornado saat datang kan itu kayak chaos ya, kayak sesuatu keadaan yang berantakan lah, bikin suasana berantakan. Tapi sebenarnya kalau tornado datang itu kayak wash away, jadi kayak membersihkan juga hal-hal yang memang tidak pasti, hal-hal yang memang ringkih, hal-hal yang memang rapuh dibersihkan. Jadi yang stay itu sesuatu yang kokoh. Sama kayak pertemanan, hubungan, ada sesuatu masalah yang terjadi atau ada sesuatu hal yang diguncangkan. Kalau yang real itu bakalan stay. Kalau yang fake itu bakalan leave gitu. Lalu di sini ada The Ring. Ini kejutan lainnya adalah komitmen. Untuk terutama kalian yang punya pasangan ya, yang udah punya pasangan, ini komitmen ke jenjang berikutnya, kayak pertunangan, kamu dikasih cincin atau dikasih sesuatu hal yang memang real lah gitu, tanda bukti kalau kamu sama dia itu ada keterikatan. Terus di sini ini perbaikan kesehatan. Aku tidak baca kesehatan, tapi ini yang jelas aku lihat adalah kesehatan yang membaik gitu. Kalau yang aku lihat di sini juga ada hubungannya sama pertemanan. Kejutan-kejutan lainnya adalah kamu memiliki teman atau sahabat yang sangat bisa diandalkan di sini. Jadi yang tadi aku bilang, kamu gak akan sendiri dalam perjalanan ini, perjalanan spiritual awakening atau perjalanan menemukan atau membuat sebuah kedamaian atau perjalanan untuk mencintai diri sendiri lah gitu, atau menarik cinta. Kamu gak akan sendiri di sini. Nah, untuk kalian yang single, kalau aku lihat kamu akan ngerasa dicintai sama orang yang kamu anggap sebagai sok sahabat. Jadi aku bakalan validasi lagi dari tarotnya ya. Ini kejutan demi kejutan yang terjadi di bulan ini. Selain best friend atau selain sosok orang yang setia, kalau yang aku lihat di sini, kamu pun nanti ada momen dimana kesetiaan kamu untuk pekerjaan, untuk seseorang itu akan membuahkan reward, balasan. Ya, Ace of Wands di sini ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu happy, like penuh dengan semangat di sini, karena Ace of Wands itu sesuatu yang kayak passion muncul. Lalu di sini ada reconciliation, ada kejutannya gini, ada sesuatu yang kayak putus di masa lalu gitu, atau silaturahmi, atau hubungan, atau ya pertemanan gitu, nanti akan dimulai lagi gitu, ada perjalanan dimulai lagi. Nah, dari energi The Seven of Wands, belajar untuk surviving, bertahan. Jadi nanti akan ada godaan udah pasti, tapi harus mampu untuk bertahan. Surprise-nya lagi, kejutannya lagi yang terjadi di bulan ini adalah kematangan finansial. Tidak ngerasa kurang, selalu merasa kelebihan gitu. Saat kamu ngerasa kelebihan, coba membagi. Ini waktunya kamu untuk berbagi soalnya. Nah, ini jangan sampai kamu memblok energi-energi yang datang, positif-positif yang datang dengan overthinking gitu. Kayak memenjarakan diri sendiri sama pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu kamu overthinking too much gitu. Yang perlu kamu pikirin adalah yang sekarang. Apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan sekarang gitu. Dan di sini hubungan sama keluarga harmonis, ini juga tabungan semakin baik gitu, semakin stabil. Ini juga ada konsep kayak mendapatkan keamanan finansial dan reward,
hasil finansial bentuknya gitu. Contoh kamu pernah investasi atau kamu punya bisnis, ini kelihatan hasilnya. And then dari Queen of Pentacles yang tadi aku bilang, ngerasa punya banyak, ini diminta untuk berbagi, but yang namanya Queen of Pentacles, kejutannya adalah kamu berada di posisi yang tidak kurang. Jadi di posisi yang selalu berlebihan. Contohnya di percintaan, di keuangan, but yang namanya di Queen of Pentacles juga dia tahu prioritas dia apa, dia tahu dia harus curahkannya kemana gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan dengan cinta dan curahkan dengan cinta. The bottom of the deck ada the Queen of Swords. Jadi selesaikan sesuatu di masa lalu dulu. Jangan galak-galak, pakai empati. Simple sebenarnya, jangan galak-galak, pakai empati. Aku bakalan lihat ke outcome of the situation. The outcome of the situation. Ada Ace of Wands, ada Nine of Wands. Jadi gini, normalnya gini, kalau kita mau ngelakuin sesuatu hal yang baru, pasti ada rasa takut gitu. Contoh kamu baru belajar berenang gitu, tapi kamu senang gitu, ada sesuatu hal yang bikin kamu semangat saat mau berenang. Contoh kayak berenang di lautan, atau saat berenang tuh banyak teman-temannya, contohnya kayak gitu. Jadi bikin kamu happy, bikin kamu semangat. Tapi untuk startnya, untuk majunya pasti ada keraguan di situ, karena ada rasa takut. Lawan rasa takutnya, it's okay. Lakukan sesuatu hal yang bentuknya tuh kayak nggak pernah kamu lakukan sebelumnya. Jadi kalau dari energi The Ace of Wands, di sini ada new beginning saat kamu mampu untuk ngelawan rasa takut kamu, gitu. Aku bakalan lihat dari Oracle card-nya, ini pesan untuk diri kamu di bulan ini. Oke. Death. I'm learning that ending are merely beginnings. Yang tadi aku bilang, sebuah akhir itu adalah sebenarnya permulaan. Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Kamu punya kekuatan untuk membuat happiness kamu sendiri, ngebentuk kebahagiaan kamu sendiri. Peace. I am a being of love and I release all negative energy. Percaya kalau kamu itu makhluk penuh dengan cinta. Lepaskan semua hal-hal yang menahan kamu untuk mencintai. Rasa takut, masa lalu, trauma-trauma, gitu. Service, I feel good when I can help others. Yang tadi aku bilang, ini waktunya kamu buat bantu orang lain. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa box reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading.